Perkenalkan, saya Wahyuni, guru di SD Negeri 1 Sukamput, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sebagai pendidik, saya memiliki komitmen yang kuat untuk menjembatani tantangan digital masa kini dengan pendidikan dasar melalui transformasi berpikir komputasional berbasis blockchain. Praktik baik ini adalah sebagai upaya dalam mendukung program kebijakan prioritas Kemendikbudmen dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Selamat menyaksikan. Dunia sedang mengalami transformasi besar akibat revolusi industri 4.0, di mana kecerdasan artifisial menjadi kekuatan utama dalam membentuk manusia belajar, bekerja, dan hidup. Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta talenta hingga tahun 2030 untuk mendukung transformasi digital. Namun, ketersediaan saat ini diperkirakan hanya 9 juta talenta digital yang tersedia hingga tahun 2030, berdasarkan dari output pendidikan formal. SD Negeri 1 Sukamput merupakan salah satu institusi pendidikan dasar negeri yang beralokasi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sekolah ini bukan hanya dekat dengan pasar, tetapi berada persis di pinggir jalan utama Sukamput yang merupakan jalur penghubung penting di Kabupaten Nagan Raya. Lokasi ini menjadikan sekolah sangat mudah diakses oleh warga dari berbagai kalangan di masyarakat. Situasi di SD Negeri 1 Sukamput menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kemahiran penggunaan teknologi dan kemampuan berpikir kritis murid. Murid saat ini diidentifikasi sebagai generasi natif digital yang cenderung menjadi konsumen pasif dan menuntut kecepatan atau solusi instan yang berimbas pada kurangnya kesabaran dalam proses belajar. Rapor pendidikan tahun 2025 menunjukkan penurunan nalar kritis sebesar 2,56% dari 50,98%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa murid mengalami kesulitan dalam menganalisis, mengevaluasi informasi, dan memecahkan masalah kompleks. Berdasarkan hasil asesmen formatif, diperoleh 16,67%, kemampuan berpikir murid berada pada tingkat tinggi, 27,78% murid berada pada tahap sedang, dan terdapat 55,55% murid berada pada tahap berpikir rendah. Kemampuan murid dalam memecahkan masalah itu masih sangat rendah. Terlihat dari cara mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan guru masih sangat kesulitan. Hal ini menjadi tantangan yang saya hadapi, yaitu motivasi belajar murid masih rendah, tantangan melatih murid dalam penggunaan teknologi, dan mengubah miskonsepsi terhadap konsep berpikir komputasional. Berdasarkan situasi dan tantangan tersebut, melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, saya mencoba melakukan transformasi pembelajaran dengan menggunakan blockchain untuk membangun fondasi berpikir komputasional pada murid kelas 6 SD Negeri 1 Sukamput, Kabupaten Nagan Raya. Dalam menjawab tantangan tersebut, saya melakukan diskusi bersama kepala sekolah terkait dengan hasil rapor pendidikan yang mengalami penurunan pada penalaran kritis. Saya juga berkolaborasi dengan guru kelas 5 terkait dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial melalui blockchain. Selanjutnya, saya merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan fondasi berpikir logis, kritis, dan algoritma bagi murid dalam memecahkan masalah kompleks dengan langkah-langkah yang terstruktur sesuai dengan dimensi profil lulusan, yaitu penalaran kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.
Pada kegiatan penutup, murid menjawab soal singkat melalui Kahoot. Murid menunjukkan sikap antusias dan gembira saat berebut waktu untuk menekan tombol jawaban di Kahoot. Melalui Blockly Games, saya mengajak murid bahwasanya belajar coding dan kecerdasan artifisial itu menyenangkan. Coba nanti pembahasan ini melanjutkan di rumah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu namanya di sini Komunitas belajar saya jadikan sebagai mitra belajar untuk memudahkan guru dalam merancang rencana pembelajaran dengan menerapkan konsep berpikir komputasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuna Samkara, siswa kelas 6A. Saya sangat senang belajar dengan menggunakan Blockly Games. Blockly Games melatih saya dalam berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan langkah-langkah sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kaira dari kelas 6A. Belajar Blockly Games sangat seru dan menyenangkan. Saya sangat senang menyelesaikan blok-blok yang ada. Akan motivasi saya adalah memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Noviana. Saya merupakan guru kelas 5. Awalnya saya memandang bahwa coding ini sangat sulit untuk SD. Namun ketika saya melihat keberhasilan yang diperoleh oleh Ibu Wayuni dalam penerapan pembelajaran coding di kelas melalui pembelajaran interaktif yaitu Blockly Games. Nah, pembelajaran tersebut sangat inovatif dalam kita terapkan di dalam kelas. Nah, di mana pembelajaran interaktif ini melalui Blockly Games itu dapat meningkatkan fokus dan kolaborasi antar murid. Selain itu juga praktik ini mengubah cara pandang saya mengenai bahwa teknologi canggih itu tidak selalu menggunakan biaya mahal, namun juga dibutuhkan metode yang tepat yang dapat membangun fondasi berpikir secara komputasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia, guru kelas 6B. Saya merasa belajar coding melalui Blockly Game membawa perubahan besar dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya, banyak murid terlihat pasif dan kesulitan ketika dihadapkan pada masalah yang membutuhkan logika sistematis. Sekarang, mereka tidak lagi takut pada masalah yang kompleks. Mereka menganggap tantangan coding sebagai teka-teki yang menyenangkan untuk dipecahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam membangun fondasi berpikir komputasional dengan petualangan coding dan kecerdasan artifisial melalui Blockly Game menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan ketika pembelajaran menggunakan media visual Blockly Game, murid lebih mudah dalam memecahkan masalah kompleks dengan langkah-langkah yang sistematis dan mendukung perkembangan berpikir komputasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Studi Budi, Kepala Sekolah Negeri 1 Kampung. Saya mengapresiasi serta memberikan dukungan penuh kepada Ibu Wayuni yang telah melakukan transformasi pembelajaran digitalisasi dengan menerapkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di Negeri 1 Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan untuk membuka cakrawala berpikir siswa kita. Melalui langkah kecil dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di kelas, saya berharap dapat menanamkan benih inovasi yang akan tumbuh menjadi keberanian anak-anak di Nagaraya untuk menaklukkan masa depan. Blockly, asah logika berpikir komputasional, Indonesia hebat dengan coding dan kecerdasan artifisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.